Gunung Slamet sempat ditutup pada awal tahun 2019. Karena alasan perbaikan jalur pendakian dan ekosistem yang ada di sana. Gunung Slamet adalah salah satu gunung terbaik untuk didaki. Banyak pendaki yang mengharuskan gunung ini masuk ke dalam daftar petualangannya. Keindahan alam yang ada di Gunung Slamet memang menjadi salah satu daya tariknya. Sayang, kadang para petualang atau pendaki suka gentar karena beberapa faktor yang ada di sana. Salah satu faktornya adalah berbagai cerita legenda dan mitos yang menyeramkan. Menjadi salah satu gunung tertinggi di Pulau Jawa, Gunung Slamet ternyata menyimpan berbagai cerita legenda dan mitos yang cukup membuat bulu kuduk merinding dan gemetar. Bagaimana tidak, cerita tersebut juga dibumbui oleh pengalaman-pengalaman nyata dari berbagai pendaki yang sudah pernah ke sana. Tapi, yakin sih, kalau kalian adalah seorang petualang sejati dan pendaki yang haus akan tantangan dan segala halang rintang, cerita mitos serta legenda tersebut tidak menjadi suatu hal yang menghalangi untuk mencapai puncak Gunung Slamet. Bahasan kali ini akan mengulas setidaknya ada 5 cerita atau mitos yang cukup menyeramkan bagi para petualang dan pendaki yang ingin mencapai puncak Gunung Slamet. Memangnya, ada apa saja sih cerita legenda dan mitos Gunung Slamet? Yuk simak video berikut ini. Yang pertama, Puncak Surono. Buat para petualang dan pendaki yang sudah melanglang buana kemana-mana, tentu tahu nama puncak dari Gunung Slamet. Ya, Puncak Surono. Puncak Surono adalah puncak tertinggi dari Gunung Slamet. Asal-muasal dari nama puncak ini adalah dari seorang pendaki yang bernama Surono. Menurut warga sekitar, Surono ini berhasil mencapai puncak tertinggi di Gunung Slamet, namun sayang ia mesti meregang nyawa karena jauh ke dalam jurang. Untuk menghormatinya, puncak tersebut akhirnya diberi namanya. Kadang, jika menyebut namanya saat berada di puncak tersebut, bulu kuduk langsung merinding. Konon katanya, di sana sering terlihat sosok laki-laki seperti pendaki selalu sendirian yang bisa menghilang begitu saja. Konon katanya juga sosok tersebutlah si Surono. Yang kedua, misteri Pos Samarantu. Pos Samarantu ini hanya akan kalian temukan jika mendaki Gunung Slamet dari jalur Bambangan. Jalur ini adalah jalur paling terkenal di kalangan pendaki. Hal tersebut karena jalur pendakian ini tergolong jalur yang cukup singkat untuk sampai di puncak Gunung Slamet. Namun, jika kalian akan melewati jalur pendakian ini, kalian akan melewati salah satu spot sakral yang penuh dengan cerita misteri dan mistis. Konon katanya, jalur pendakian tersebut adalah pintu gerbang besar menuju kerajaan gaib. Hal tersebut mengacu kepada 2 buah pohon besar yang sekilas benar-benar memang seperti sebuah pintu masuk untuk ke alam yang tak kasat mata tersebut. Begitu masuk ke sana, kalian akan sampai ke Pos Samarantu. Pos pendakian ini adalah salah satu pos angker yang ada di sana. Samarantu konon katanya juga berasal dari 2 suku kata yaitu samar dan hantu. Jika disatukan maka berarti hantu yang samar atau hantu yang tidak terlihat. Hal ini dikuatkan oleh beberapa bukti para pendaki yang mengaku sering diganggu oleh makhluk tidak tak kasat mata seperti dipisahkan dari rombongan pendaki. Maka dari itu, usahakan kalian tidak usah mendirikan tenda dan bermalam di sana. Usahakan kalian masih bisa melanjutkan pendakian sampai ke pos berikutnya dan jangan berkemah di sana saja. Yang ketiga, makhluk kerdil Gunung Slamet. Jalur pendakian Gunung Slamet juga bisa lewat Guci. Jalur pendakian via Guci yang terletak di Kabupaten Tegal, kerap jadi jalur pendakian alternatif yang sering diambil oleh para petualang dan pendaki. Dan di jalur pendakian ini juga terdapat mitos dan misterinya. Cukup berbeda dengan 2 mitos sebelumnya. Mitos yang ada di jalur pendakian Gunung Slamet via Guci adalah misteri makhluk kerdil. Sejarah dari makhluk kerdil ini konon katanya adalah ada seorang pendaki yang tersesat dan akhirnya bertahan hidup dengan hanya memakan buah-buahan serta dedaunan. Sehingga, pendaki tersesat itu kehilangan jati dirinya sampai menjadi kerdil. Namun, anehnya makhluk kerdil ini tidak terlihat oleh mata telanjang. Jadi, kadang untuk membuktikan makhluk tersebut itu ada atau tidak, para pendaki biasanya meninggalkan makanan setelah mereka berkemah di jalur tersebut. Makanan yang ditinggalkan tersebut adalah sebuah pancingan untuk makhluk tersebut.
Jika makanan tersebut tiba-tiba menghilang, itu artinya sudah diambil oleh makhluk kerdil itu. Yang keempat, air terjun Guci. Masih dari jalur pendakian Gunung Slamet via Guci, kali ini di lereng gunung tinggi tersebut mitos itulah berasal. Air terjun Guci jadi salah satu spot yang kerap didatangi para petualang dan pendaki untuk melepas lelah. Tempatnya yang indah, cukup bertolak belakang dengan mitos dan cerita mistis yang dikandungnya. Di air terjun ini konon katanya ada siluman naga yang bisa mengabulkan permohonan untuk jadi kaya raya dengan berbagai imbalan. Yang kelima, misteri pasar hantu. Tidak hanya Gunung Merapi yang punya pasar hantu, Gunung Slamet juga punya. Tepatnya ada di bawah puncak gunung ini. Lereng-lereng Gunung Slamet adalah bebatuan dan pasir yang jika angin tengah bertiup kencang di sana, akan menimbulkan suara-suara berisik. Senyap dari suara berisik tersebut, banyak pendaki yang mengaku mendengar suara seperti orang umum tengah berada di pasar, seperti ada transaksi jual-beli. Bahkan ada kisah pendaki yang mengaku ditawari untuk beli sesuatu di sana. Setelah itu, ia sadar dan sudah terpisah dengan rombongan. Cukup berbahaya memang mitos dan misteri yang satu ini. Oleh karena itu, jika lo sudah sampai di tempat ini, pastikan sadar dan selalu bersama dengan rombongan pendaki ya. Nah itu dia 5 misteri dan mitos Gunung Slamet, gimana menurut kalian? Percaya atau tidak kita harus mematuhi larangan dan menghormati adat istiadat di sana, yang pastinya ketika kita mau mendaki entah itu ke Gunung Slamet maupun yang lainnya jangan lupa untuk selalu berdoa. Sekian video dari saya, jangan lupa saksikan video-video menarik berikutnya di channel Namedia.